Saudara-saudara, kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 3 saya yang membaca, ayat keempat semua menyusul. Kitab Injil Yohanes pasal pertama dari ayat 1 sampai 4 saya membaca 3 ayat, keempat semua membaca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya mengulangi sekali ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudara sekalian, telah berapa kali kita membahas dari ayat 1 sampai ayat 3. Dan saya coba mengulangi sedikit, lalu masuk ke dalam ayat yang keempat. Sebenarnya kalau lebih teliti lagi, ini memerlukan 2 bulan untuk 3 ayat permulaan ini. Seperti Ibrani, pada fase pertama 2 ayat kita memakai hampir 2 bulan. Karena apa? Ini satu prolegomena atau satu introduksi yang paling penting di antara semua sastra agama di dalam sepanjang dunia. Salah satu rekomendasi yang paling rumit dan paling bersifat hakiki untuk mentegakkan iman kepercayaan orang Kristen. Tidak ada buku yang lain, baik di dalam filsafat, kebudayaan, atau agama timur, atau semua literatur barat yang mempunyai pengertian sedalam, sekomprehensif, dan sejitu seperti ini. Di dalam 27 kebudayaan yang paling penting sepanjang sejarah manusia, hanya 3 macam yang memikirkan tentang firman, tentang logos, tentang Brahman, tentang akan pikiran kebenaran yang menjadi dalil yang mencengkeram seluruh alam semesta, yaitu filsafat Cina, agama India, dan kebudayaan Greka. Di luar ketiga kebudayaan ini, baik Mesir, Babilonia, Persia, atau Aztek, atau Maya, atau semua kebudayaan, tidak ada yang membicarakan tentang ini. Apa yang dibicarakan? Yaitu mereka menemukan di alam semesta ada dalilnya, ada logikanya, ada sesuatu tersembunyi di dalam setiap bidang yang mempunyai persamaan secara epistemologi, secara metodologi, secara esensi dari kebenaran. Maka itu kalau sudah ditemukan boleh menjadi pelajaran-pelajaran di dalam bidang-bidang yang berbeda. Waktu bidang fisika ditemukan, di dalam fisika ada dalil. Waktu aritmatika ditemukan, di situ ada dalilnya. Demikian biologi, demikian geologi, demikian astronomi, demikian kimia, demikian sejarah. Semua itu ada logika di dalamnya. Nah itu apa? Maka mereka mengatakan ini keping-kepingan yang ada di dalam bidang ini, bidang itu, di planet ini, di dalam solar system, galaksi, di dalam seluruh metafisika pasti ada induknya. Dan induk itu bukan yang keping. Keping-keping itu bukan yang induk. Induk itu sumber, fondasi, dan dasar daripada semua keping-keping. Nah keping-keping adalah seluruhnya sebenarnya anak cabang daripada induk itu. Maka mereka menemukan kalau di dalam setiap cabang ada dalilnya, ada kebenarannya. Maka kebenaran tak mungkin hanya bercabang-cabang. Kebenaran itu harus berakar, harus bersumber, dan harus berentitas yang bersifat fondasi, yaitu induk. Maka dari agama orang Hindia, daripada filsafat Lao Tzu, daripada filsafat Heraclitean School dan Stoicisme, ketiga arus ini mereka menemukan yaitu di dalam alam semesta terdapat cabang-cabang kebenaran. Dan di dalam atas alam semesta pasti ada induk kebenaran. Dan kau tahu, yaitu hanya satu orang macam manusia yang tahu, yaitu manusia. Tidak ada binatang yang lain yang tahu.
Maka di sini yang mau menemukan logos di dalam logika adalah logikos. Manusia ada logikos kecil. Mau kembali kepada logos besar melalui logika-logika yang ditemukan. Demikian Lao Tzu, manusia memikirkan tentang Tao, mau mengerti Tao, dan Tao berada di mana? Di dalam seluruh alam semesta, dan manusia yang mau menemukan. Nah, di sini orang India mengatakan manusia adalah sesuatu yang mempunyai Atman, yang mau bergabung kepada Brahman. Dengan demikian 3 kebudayaan ini mau mencari. Tapi saudara-saudara sekalian, setelah 3 kebudayaan ini muncul, karena Lao Tzu adalah 2700 tahun yang lalu, Heraklitos ada 2600 tahun yang lalu, dan orang-orang India 2500 tahun yang lalu sudah memikirkan hal ini. Sehingga 600-700 tahun sebelum Kristus lahir sudah ada kebudayaan-kebudayaan yang begitu jauh, baik dari timur sampai barat, yang merajalela di dalam bidang ini. Tetapi sebenarnya sayang sekali, cuma berapa orang mempunyai otak setinggi seperti itu. Kebanyakan orang cuma cari makan. Gereja tidak penting, kebaktian tidak perlu, firman apa itu, kitab suci tidak penting. Sampai saham yang anjlok semua, sampai tubuhnya sudah sakit. Oh Tuhan, kalau mati kemana gua? Baru lihat pentingkan itu. Nah, ini orang biasa. Orang biasa tidak pernah pentingkan yang penting, cuma pentingkan yang tidak penting semua. 1, 2, 3. Orang biasa, ayo 1, 2, 3. Orang biasa tidak pernah mementingkan yang penting, hanya pentingkan yang tidak penting. Ya, kalau kalimat ini pun tidak mengerti, lebih tidak penting kamu, lebih luas, tidak biasa. Nah, saudara-saudara, kasihan sekali bukan? Yang mau menelusuri, mengerti firman sampai betul-betul, sungguh-sungguh mau mengerti siapa sih? Sama kok, semua gereja sama. Saya berkasih tahu sama saya, tidak sama. You harus sadar, tidak sama. Semua orang sama kok. Saya berkata kepada engkau, tidak sama. Mau nikah sama siapa? Aduh, siapa saja, pokoknya perempuan sama kok. Saudara-saudara, tidak bisa. Orang pintar mengetahui perbedaan, orang bodoh melihat persamaan. The ordinary people, you only see the phenomena and in fact of the similarity. The very intellectual people, you see the difference. Yang tidak bisa membedakan perbedaan. Orang itu orang apa? Saya tidak tahu. Tetapi gereja ini bukan untuk orang semacam ini. Gereja ini terus memberikan peringatan kepada engkau. Engkau harus mencari, harus menemukan, harus membedakan, dan menjadi orang yang tidak menghamburkan waktumu di dalam keadaan yang sembarangan. Saudara-saudara sekalian, ketiga kebudayaan ini, semua itu hanya tergantung beberapa orang yang menemukan hal ini. Tapi waktu dipersamakan bandingan mereka mempunyai satu kualitas yang hampir tidak ada berbeda, tidak beragam. Yaitu apa? Mereka semua melihat logos di dalam logika alam. Sekali lagi ya, they try to think, to understand, to discover the logos within the logic in the nature. Hanya Yohanes mengatakan no. Jadi inilah perbedaan Injil. Injil menjadi begitu penting, bahkan banyak teolog tidak menemukan. Banyak pendeta ngawur. Karena apa? Mereka tidak menemukan apakah perbedaan daripada Yohanes. Yohanes mengatakan logos bukan berada di alam, logos beserta dengan Allah. Menemukan tidak? Kalimat ini tidak ada. Tidak ada di dalam semua kebudayaan. The Logos was with God. Saya kaget, saya kagum. Mungkin yang kau dengar kalimat ini tidak temukan di buku apa. Karena semua menganggap itu hampir sama. Oh, di dalam India bicara tentang adanya Brahma. Di dalam Tiongkok bicara tentang Tao. Ni semua tahu. Semua tahu. Pokoknya tahu, dah tahu. Pokoknya tahu. Di sini dikatakan tahu. Yu Sang Di Tong Zai. Tahu. Ini tidak pernah dicapai oleh India. Tidak pernah dimengerti oleh filosof Lao Tzu, Konghucu, Menzi, dan semua filosof. Tidak pernah dimengerti oleh Heraklitos. Tidak pernah dimengerti oleh Stoicisme. Mereka hanya melihat meraba-raba gejala.
Tapi mereka tidak menemukan. Yohanes dengan kalimat pertama. In the beginning there was Logos. Logos was with God. And Logos was God. Logos is God. Logos will be ever and ever God. Dia adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Dari kalimat ini kita melihat transenden yang dikemukakan oleh Yohanes adalah karena ini bukan hasil pikiran dia. Mengapa? Kenapa Stephen Tong tidak masukkan Yohanes ke dalam keempat yang memikirkan tentang Logos? Tidak. Saya mengatakan hanya 3. Chinese, India, dan Greek. Kenapa Yohanes bukan juga bicara tentang Logos? Ini bukan hasil pikiran. Ini adalah sesuatu wahyu yang dikaruniakan dari surga. Different qualitatively. Others are a result of human seeking. This is the record of God's revelation. Mengerti maksud saya? Saya tidak sembarangan, saya teliti sekali. Ketiga tadi itu begitu agung. Semua hanya di dalam level hasil pemikiran, spekulasi manusia melalui logik untuk mengerti logos dari manusia yang sendirinya logikos. Tapi apa yang ditulis oleh Yohanes bukan akibat pemikiran manusia, tapi adalah catatan wahyu Allah melalui Roh Kudus memperkenalkan logos kepada manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Saudara-saudara sekalian, Allah itu Allah. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Dan Allah Tritunggal, Allah oknum pertama memakai oknum ketiga, memperkenalkan oknum kedua kepada manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah yang beroknum yang disebut Tritunggal itu. Ini bedanya. Kalau saya telusuri lagi, mendetail lagi, ini ayat bisa khotbah berjam-jam, tak habis-habis. Tapi saya melihat begitu banyak orang Kristen, begitu sembarangan membaca kitab suci, begitu sembarangan pergi ke gereja tak karu-karuan, dan begitu sembarangan katanya melayani, tapi tidak tahu apa-apa. Sayang sekali. Biar kita menelusuri dan minta Tuhan, Tuhan celikan mataku, Tuhan buka hatiku, beri kesadaran pengertian keluarku, sehingga satu kali aku menemukan rahasiamu. Saya seumur hidup tidak lagi menyimpang dan membela kebenaran, hidup sesuai perintahmu di dalam pimpinan Roh Kudus, dan boleh menjadi saksi yang mempermuliakan namamu di dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat perbedaan pertama adalah akibat spekulasi dan catatan revelasi. Kedua, yang dikatakan oleh Yohanes adalah berasal daripada surga. Yang ditulis oleh filsafat manusia berasal dari dunia. Nah, prinsip yang kedua ini baru menjadi jelas kalau kita sudah sampai fase ketiga. Nah, saudara-saudara, saya akan memimpin engkau selangkah demi selangkah sampai pada fase ketiga. Satu kunci qualitative difference itu muncul dengan kalimat yang mengatakan yang dari atas bicara tentang hal surga, yang dari bumi bicara tentang hal dunia. Nah, ini kuncinya. Those who are from above will talk the things of above. Those from the earth will only talking about the things from the earth. Yang dari dunia bicara hal-hal dunia, dari surga bicara dari atas surga. Dan kalimat ini muncul pertama-tama dari mulut Yesus. Yohanes begitu teliti ya. Dia dengar khotbah, tak lupa loh. Setelah dia dengar khotbah dari Yesus Kristus, dan dia 60 tahun kemudian, 70 tahun kemudian, dia menulis Yohanes. Yohanes ditulis setelah dia dipilih menjadi rasul lebih 70 tahun. Saudara-saudara, waktu engkau umur 90, masih ingat gurumu mengajar engkau SD ngomong apa? Masih ingat tak? Waktu engkau umur 70, masih ingat engkau di universitas dengarkan ceramah apa? Kalau engkau ingat, baru engkau sadar berapa teliti Yohanes. Yohanes waktu dipanggil menjadi rasul, mungkin umur 17. Paling muda kok. Mungkin hanya teenager. Mungkin umur 20. Alkitab tidak catat. Tapi waktu dia menulis Injil Yohanes, mungkin umurnya lebih 90. Jadi setelah 70 tahun waktu itu melayang
tidak bisa menghapus apa yang dia dengar dari Tuhan Yesus. Dan di dalam perkataan yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus ada satu kalimat. Jikalau aku bicara kepadamu tentang hal duniawi, engkau pun tidak mengerti. Apalagi kalau aku bicara kepadamu tentang hal surgawi. Nah, di situ Yesus membedakan sayings, pembicaraan itu di dalam dua level. The worldly speech and the heavenly speech. Bicara yang berdasarkan dunia ini, bicara yang berdasar surga. Saudara-saudara, kalau engkau bicara kepada anak kecil umur 5 dengan teori relativitas daripada Einstein, ngerti enggak? Hah? Engkau bilang Einstein bilang relativitas gini-gini, bilang mana permen, ya. Karena dia punya pikiran levelnya di situ, ya. Lalu engkau bicara tentang Einstein, dia nggak ngerti. Bicara, ayo aku bawa engkau pergi main-main di Sentosa, hore, dia langsung senang. Aku bicara engkau ikut kebaktian di True Way, nggak tentu True Way, better other way, ya. Dia tidak peduli karena levelnya lain. Maka seorang seperti Nikodemus yang sudah begitu tinggi intelektualnya, yang pemimpin dari agama bagi Yesus Kristus, you are still belonging to this world. You are talking, you are speaking, you are thinking only earthly things. But I'm going to talk to you about heavenly things. Jikalau aku bicara kepada engkau tentang hal dunia, engkau pun tidak mengerti. Apalagi kalau aku bicara kabarmu tentang hal surgawi. Lalu si Nikodemus tidak ngerti, kebingungan. Seperti masukkan berimbak ketemu kabut. Ya. Dia mengatakan, apa sih kalau bilang, you must be born again. Born again? Dilahirkan lagi sekali. Gua sudah tua. Masa masuk ke dalam rahim mama, lalu keluar lagi, keluar lagi. Bagaimana orang sudah tua bisa keluar lagi? Yesus bilang, wah payah ini. I am talking about the rebirth. Talking about to be born again from above. To be born again by the Holy Spirit. To be born again from God. I'm not talking to you about to be born as a human being, a baby out from your mother's womb. Aku bukan berbicara tentang yang dilahirkan dari mamamu. Engkau kenapa tidak ngerti? Aku bicara tentang dilahirkan oleh Roh Kudus. Lahir itu 2 kali. 1 kali hasil hubungan papa sama mama. Akhirnya saya lahir. 2 kali adalah kehendak Allah memberikan hidup surgawi kepada kita. Maka Yesus berkata, if I talk to you the earthly things, you can understand. How can you comprehend? How can you understand heavenly things when I talk to you? Saudara-saudara, kasihan sekali. Inilah keadaan manusia. Maka di sini Yohanes mengatakan sesuatu yang berbeda daripada semua kebudayaan. Karena semua kebudayaan pakai human reasoning. Pakai created brain. Pakai the earthly logic. Untuk mengspekulasikan kira-kira itu apa. Tetapi Tuhan mengatakan, aku bukan memberikan kepada engkau spekulasi. Aku memberikan engkau revelasi. Revelasi itu apa? Itu bahasa Greka apokalipsis, apokaliptos. Artinya apa? Membuka rahasia supaya engkau melihat di dalamnya itu ada isi apa. Saudara-saudara, dulu kalau menikah tidak boleh lihat dulu mukanya wanita, karena itu dijodohkan oleh papa mama. Lu pokoknya taat. Wah cilaka, orang sekarang mana mau ya. Terus tahu tidak tahu ini bure apa enggak ya. Tidak tahu si perempuan ini cangkemnya gede atau hidungnya pesek. Terus tunggu. Hari pernikahan pun ditutup kain. Jadi dia sudah gandengan, sudah pernikahan. Masih belum tahu dalamnya muka itu apa begitu. Ya. Sampai malam itu, nah dong. Mercon sudah selesai. Sudah semua pesta selesai. Masuk ke dalam kamar, gemeter dia. Ini siapa ini? Ini dalam muka apa? Waktu dibuka. Nah mancung. Puji Tuhan. Cukup cantik, haleluya, begitu ya. Waduh, mamaku boleh juga, matanya artistis. Kasih saya nyonya yang cukup cantik. Begitu buka, baru tahu. Itu buka artinya apokaliptus. Ya, apa itu wahyu? Buka rahasia. Itu namanya wahyu. Waktu Tuhan mengwahyukan diri, berarti Tuhan membongkar isi hatinya.
Tuhan membuka tirai supaya kau boleh lihat rahasia Tuhan. Itu namanya wahyu. Amin. Jadi pada waktu kita membaca kitab suci, kita mau menemukan wahyu. Karena kitab suci diwahyukan oleh Tuhan. Dan pada waktu wahyu itu dibuka, kita menemukan kebenaran. Aduh senangnya. Saya tanya, yuk ikut kebaktian. Pada waktu menemukan semacam pengertian dari kebenaran. Yang dulu engkau tidak ngerti. Engkau senang enggak? Senang enggak? Ada pengalaman begitu enggak? Termasuk barusan kan? Hah? Oh gitu. Aduh senangnya. Nothing is more happy than when you discover the truth. Engkau menemukan apa pergi Santosa pun. Tak mungkin lebih senang daripada mengerti kebenaran. Ada seorang majelis, sekarang sudah tua ya. Dia lebih tua 2 minggu dari saya. Dia mengatakan, Pak Tong kara-kara kamu. Loh saya kok disalahkan. Kara-kara apa? Saya punya 1 hektar kebun dan itu bunganya bagus sekali di puncak. Setiap minggu itu saya Sabtu sudah pergi. Itu rumputnya Swiss. Itu bunganya dari seluruh dunia. Bagus sekali. Orang kalau mau sewa villa saya 1 malam 2 juta. Saya Sabtu minggu menikmati alam. Main badminton di situ. Lalu minum kopi dengan nyonya dan kawan-kawan saya ajak. Setelah saya terus dengar khotbah sampai nambah ke situ. Jadi sekarang bunganya mulai layu. Pohonnya tidak dijaga. Kara-kara patong. Saya jawab, ya sudah pergi ke situ dong. Buat apa yang mesti datang? Nggak bisa. Karena saya merasa dengar khotbah lebih enak daripada menikmati bunga. 1, 2, 3. Dengar khotbah lebih enak daripada menikmati bunga. Akhirnya dia sudah 18 tahun tidak pergi lagi. Nah, karena apa? Dia menemukan kebenaran penting. Waduh ini kekristenan. Ini khotbah kayak begini. Ini kebenaran yang bikin saya mengerti. Seumur hidup tidak pernah saya mempunyai pengertian sukacita seperti ini. Ini adalah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Nah itulah wahyu. When God reveal himself. When God open the secret. When God share the truth. And you know you are created for that. You know your life will fill with the joy through that. You know that your spirit can be fulfilled. Engkau bisa lebih sempurna. Lebih diisi. Lebih bermutu. Lebih berintisari. Karena waktu engkau mengerti rahasia kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Yohanes berkata, ini dari surga. Yohanes berkata, Logos bukan di alam. Logos berserta dengan Allah. Dan Logos adalah Allah. Ini hanya ayat pertama. Dan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tanpa dia, tidak ada sesuatu. Dari ada semua yang diciptakan, bisa diciptakan. Waduh bawelnya ya. Tanpa dia, tidak ada sesuatu yang diciptakan, bisa menjadi yang diciptakan. Karena dia yang mencipta segala sesuatu. Orang Greka mengatakan, memang segala sesuatu induknya Logos. Tapi Logos sendiri dicipta. Hah? Segala sesuatu dicipta oleh Logos. Logos sendiri dicipta oleh Allah. Maka orang Greka teori ciptaannya itu di Stoicism ada 2 lapis. All are created by Logos. Logos was created by God. Yohanes bilang, no. All are created by Logos. Logos is not created. Logos is God. Kenapa ya? Yohanes yang begitu muda, sekarang menjadi begitu tua, dia berani melawan filsafat yang turun yang sudah 560 tahun dari Heraklitos. Dari Stoicisme 380 tahun sebelum dia lahir. Kenapa? Revelation. Karena dia diwahyukan oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi ciri khas iman Kristen yang berbeda secara kualitatif dan semua kebudayaan. Karena dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengerti. Menemukan keunikan sublime dan supreme nature daripada wahyu Tuhan di dalam Injil Yohanes. Karena apa? Karena bagi mereka kesulitan terjadi kalau percaya Logos menciptakan segala sesuatu dan Logos adalah Allah. Kenapa yang dicipta ini tidak sempurna? Kalau yang dicipta tidak sempurna, berarti yang mencipta sendiri tidak sempurna toh apa? Kita mengatakan tidak. Jawaban dari kalimat ini, kalau yang dicipta tidak sempurna, bukankah berarti yang mencipta sendiri kurang sempurna? Ini
baru dijawab 1800 tahun yang akan datang. Jadi banyak kesulitan yang besar-besar itu tidak gampang dijawab. Saudara-saudara, Musa mengatakan umur hari ke-8 bayi disunat. Tidak ada orang ngerti. Kapan baru dijawab? 3.500 tahun kemudian. Baru dijawab mengapa hari ke-8. Jadi Bible is such a great book. Contains so many problems. Cannot be answered instantly. Bible contains so many difficulty which can only be understood after hundreds of years. Saudara-saudara, pada tahun 1940-an baru ditemukan bayi lahir plasma yang mengandung pencegahan pendarahan itu tipis sekali sampai hari ke-8 memuncak. Sehingga hari itu disunat paling tidak sakit, paling tidak bahaya, paling cepat berhenti darah. Dan jadi kita kalau melihat Alkitab kurang setuju, tidak masuk akal, langsung kita kritik, langsung dibuang Alkitab, kurang ajar kamu. Saudara-saudara, mengapa manusia baca buku daripada Heisenberg, baca buku dari Einstein, baca buku dari Oppenheimer, kalau tidak ngerti manusia itu minder. Gua goblok ya. Baca buku ilmuwan tidak ngerti, engkau rasa minder. Baca buku Alkitab tidak ngerti, langsung lawan Tuhan. Nah, ini setan yang bekerja. Kita kalau tidak ngerti sementara tentang Alkitab, biar kita rendah hati, berkata kepada Tuhan, aduh kenapa saya tidak ngerti. Berilah bijaksana, berilah illuminasi untuk mengerti revelasi. Give me your illumination, give me your enlightenment of the Holy Spirit to understand the reveal the Bible. Dengan demikian engkau baru menjadi kaum intelektual yang responsif, yang betul-betul mempunyai sesuatu perasaan tanggung jawab di hadapan Tuhan yang adalah sumber bijaksana yang jauh lebih tinggi dari siapapun yang bijak. No one supposed to be proud. No one supposed to be arrogant. No one supposed to casually fight against God, the source and the original of the wisdom. Saudara-saudara, kitab suci adalah firman yang tertinggi di dalam memberi pencerahan kepada kepintaran manusia. Kamu anak muda yang sudah kecelakaan dilahirkan dari keluarga orang kaya, minta Tuhan ampuni dan memberi kekuatan kepada engkau. Jangan menjadi anak rakus, jangan menjadi orang yang hambur. Dengan sembarangan semau sendiri pakai uang sebanyaknya, kau tua pasti sulit. Tidak peduli papamu berapa kaya. Belajar, kerja. Belajar, rajin. Belajar, banting tulang. Kalau perlu bilang sama papa, kasih saya uang sekolah cuma separuh. Sisanya separuh biar saya kerja berat. Jadi tukang ngepel kah? Jadi tukang bikin bersih WC. Tidak apa-apa. I want to try myself. Challenge my life. Saya mau menjadi manusia mandiri. Orang yang tidak pernah kerja, taunya pakai uang. Belum kerja, belum ada tabungan kredit card, akan menjadi the slave of credit card. Sekarang di dunia ratusan juta orang sudah menjadi budak kredit card. Karena apa? Belum kerja sudah pakai uang, belum tabung sudah beli rumah. Ini akan menghancurkan. Itu cara ekonomi Amerika, tidak boleh ditiru. Dan kalau sekarang semua negara Asia mulai berkembang, mulai kuat, mulai ekonominya kaya, Amerika mulai anjlok, saya sudah lihat dari 20 tahun yang lalu. Besok cilaka kamu. Saudara-saudara. Karena itu melanggar. Itu bikin manusia lebih goblok dari semut. Semua. 1, 2, 3. Itu bikin manusia lebih goblok dari semut. Semut aja tahu simpen-simpen. Waktu musim dingin tidak bisa kerja masih ada makanan. Ya kan? Itu namanya sistem tabung. Sistem kumpulkan uang. Sistem kumpulkan bekal untuk mencegah kecelakaan datang. Dan Alkitab mengatakan, lihatlah semut. Berarti profesormu itu bukan lulusan Chicago. Profesormu bukan orang dapat Nobel Prize. Profesormu adalah yang namanya SEMUT. Siapa itu? Saya salut sama semut. Kecil-kecil itu loh. Taunya sopan. Tidak pernah semut ketemu semut dah jabat tangan.
Kita kalau pura-pura nggak lihat. Semut nggak ada. Begitu ketemu. Coba lihat. Nggak ada yang dilolos. Satu sama satu gini. Very, very polite. Ya. Itu profesorku. Ya. Lalu semut nggak ada yang malas. Ada semut yang jalan-jalan. Ada satu yang gini. Lagi capek pensiun. Nggak ada loh. Semua semut dan dia punya itu jaraknya sama dia punya speedonya sama. Heran loh. Yang kurang vitamin juga sama. Dia takut ketinggalan. Ketiga, tidak ada semut yang tidak simpan barang untuk mencegah kecelakaan. Waktu miskin, waktu lapar, waktu kelaparan, waktu tidak hujan, waktu tanah kering. Mereka bilang, tidak apa-apa. Kami telah mengikuti dalil logos. Kami telah mengikuti logika yang ditetapkan Tuhan. Semua buat tidak lapar karena ikut sistem Tuhan Allah. Jadi tetap ada makanan. Maka Tuhan mengatakan belajar dari semut. Belajar dari semut. Simpan, tabung, rajin kerja. Saya minta pemuda-pemudi dengar ya. Rajin kerja semua. Tekun belajar. Daun. Bertabung. Dan jangan pakai uang terlalu banyak. Ya ini yang sulit loh ini. Kalau bisa seenaknya pakai uang. Tidak boleh. Yang disebut ekonomi yaitu banyak masukan irit keluaran. Semua 1, 2, 3. Banyak masukan irit keluaran. When you get income more than your outgo. Ya, kalau mau ngerti. You are rich. Kalau you income sedikit. Bocornya banyak. You will be poor. Gampang sekali kan? Nah ini hanya satu sistem ekonomi. To create wealth. To manage wealth. And to distribute wealth. To spend wealth. Ini semua teori kalau seimbang. Tak mungkin engkau miskin. Seperti Alkitab mengatakan. Jangan bersandar kepada uangmu. Uang akan pergi daripada kamu. Dengan sayap berterbang. Uang akan pergi. Saya bilang pergi bukan pakai sayap. Pakai roket sekarang. Cepat hilangnya. Tak bisa kembali lagi. Aduh. Wah berapa triliun yang hilang. Karo kepala sampai pecah. Tidak ada gunanya. Terus nyesel pukul-pukul tidak ada. Mau kembalikan tidak ada kekuatannya. Tidak ada orang bisa bantu. Karena apa? That is the world. Dunia. Siapa kamu? Hei orang kaya jangan sombong. Ada orang kaya dengar khotbah saya. Wah pendeta keras kayak begini. Gua tidak setuju. Saya bilang setuju dan terserah. 10 tahun kemudian di penjara dia. Waktu itu khotbah saya apa tahu? Jangan sombong kamu orang kaya. 10 tahun kemudian. Orang-orang dengar khotbah hari ini. Mungkin beberapa orang di dalam penjara. Justru yang tidak setuju 10 tahun kemudian di penjara. Saudara-saudara. Jangan main-main sama Tuhan. Semua firman Tuhan dipelajari baik-baik. Engkau dapat PhD. Dapat apa D. Saya tidak peduli. Kembali kepada Alkitab. The truth is here. The way is here. The life is here. The Logos is here. Logos is not within the nature. Logos is not under the created things. Logos is not in the creature. Logos is with God. And Logos is God. Puji Tuhan. Dan semua dicipta oleh dia. Dan dia bukan dicipta. Yang mengatakan Logos dicipta. Itu adalah stoicisme. Yang mengatakan Logos dicipta. Abad kedua itu ada Arianisme. Arius. Pada waktu Arius mengajar Yesus dicipta. Yesus bukan Allah. Dia hanya yang dicipta oleh Allah. Itu mirip dengan ajaran daripada Plato. Karena Plato mengatakan yang mencipta dunia itu bukan Allah. Tetapi itu namanya Demiurge. D-E-M-I-U-R-G-E. Cari di Google ya. Saudara-saudara. Kalau saya mengatakan sesuatu engkau cari. Engkau menemukan apa yang saya katakan betul. Dan you selidiki telusuri sampai 2300 di 2400 tahun yang lalu. Engkau menemukan Plato menulis Demiurge was the creator of the universe. Tetapi konsep Plato itu apa? Demiurge mencipta. Mencipta dengan apa? Bukan ex nihilo. Konsep creatio ex nihilo hanya datang daripada perjanjian lama. Dan itu disimpulkan oleh penulis kitab Roma pasal 4 ayat 18-19
oleh Paulus mengatakan, di hadapan Abraham, Allah yang ia percaya adalah Allah yang membangkitkan orang dari kematian. Allah yang menjadikan yang ada dari tidak ada. Resurrecting God and creating God. Dari mati menjadi hidup, itu keselamatan. Itu pengampunan. Itu peranakan pula. Itu sesuatu recreation. Sudah mati, bangkitkan lagi. Itu kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Dari tidak ada menjadi ada, itu creation. Jadi resurrection, salvation, and creation are the two great works of God in the universe. Dua pekerjaan Tuhan yang paling besar di alam semesta, yaitu dia mencipta dari tidak ada menjadi ada. Kedua, membangkitkan dari mati menjadi hidup. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Dia mencipta dari tidak ada menjadi ada. Dia menghidupkan dari yang mati menjadi bangkit. Nah, ini two greatest work of God. Kok gua tahu ya? Kok kita bisa tahu kalau Tuhan mencipta? Kita kok bisa tahu Tuhan menebus, menyelamatkan? Karena dia wahyu. Maka the third word is the key to under the one and second work. The third God's work is the revelation. Through the revelation, you know the creation. You understand the resurrection. Melalui penwahyuan Tuhan, baru kita tahu penciptaan Tuhan dan penebusan Tuhan. Nah, ini tiga, semua ada pekerjaan Tuhan. Tetapi selalu ketiga tidak menyatakan diri, tetapi berfungsi. Misalnya Roh Kudus membawa kita kepada Kristus. Kristus membawa kita kepada Tuhan Allah. Tapi pekerjaan Roh Kudus selalu tidak kelihatan dengan jelas. Karena yang ketiga menyembunyi. Demikian pada wahyu itu membuat kita sadar. Kita sadar dua hal. Allah mencipta, Allah menebus. Tetapi kok bisa sadar? Roh Kudus memberikan wahyu. Maka pekerjaan tiga selalu tidak nyata. Allah Bapa semua tahu. Ada yang mencipta. Allah Kristus yang menyelamatkan. Mengenal kedua ini melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak banyak memperkenalkan diri. Bedanya yaitu mereka lupa yang penting Kristus. Terus khotbah tentang Roh Kudus. Padahal Roh Kudus datang bukan memperkenalkan diri. Roh Kudus datang adalah untuk memuliakan siapa? Siapa? Untuk memuliakan Yesus. He come in order to glorify me. Because Spirit is given to be my witness. Nah, ini dilupakan. Terus tekankan Roh Kudus. Akhirnya untuk menjadi daya tarik. Khotbah karu-karuan tentang Roh Kudus. Maka yang paling banyak bicara tentang Roh Kudus ada yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Dengan pengertian seperti ini, maka Yohanes membawa kita ke dalam pengertian bahwa Yesus Kristus adalah firman itu, adalah logos itu, dan logos bukan dicipta. Semua dicipta oleh logos. Logos tidak dicipta. Maka perbedaan antara kristologi yang kita percaya dan perbedaan antara doktrin logos oleh filsafat Greka adalah mereka punya ciptaan sebagai dua level. Bagi orang Kristen, doktrin ciptaan cuma satu level. God created everything through Jesus Christ. Nah, ini yang menjadi sulit. Apa sih artinya through Jesus Christ? Di dalam 1 Kolose dan di dalam buku yang lain sama. Allah memakai Kristus mencipta segala sesuatu. Kalau begini kan dua lapisan. Tidak. Karena Kristus tidak dicipta. Maka Kristus ada logos. Logos ada serta dengan Allah. Dan logos adalah Allah. Berarti sama. Dia adalah Allah mencipta. Jadi tetap satu lapisan. Satu lapisan melawan doktrin daripada filsafat Greka. Satu lapisan melawan ajaran bidat dari Arius. Satu lapisan berlawanan dengan ajaran dari Witness Lee di Changshou. Saudara-saudara, abad pertama itu ada Gnosticisme yang salah mengerti. Abad kedua ada daripada Arius yang salah mengerti. Sebelum abad pertama, 3,5 abad sebelumnya ada Plato yang salah mengerti. 20 abad kemudian ada Witness Lee yang salah ngerti. 19 abad kemudian ada saksi Yehova yang salah ngerti. Nah, saya menunjukkan 3 ya. Stoicisme,
Gnostisisme, Arianisme, lalu saksi Yehova, Jehovah's Witness, siswa Alkitab, dan witness nih, yaitu yang disebut sebagai assembly daripada Tuhan. Ini 5 kesalahan mengatakan Allah menciptakan Yesus. Yesus menciptakan segala sesuatu. Kalau Yesus sendiri sudah menciptakan segala sesuatu, lalu kita menyembah Dia sebagai my God, my Lord, my Savior, berarti kita menyembah kepada satu ciptaan. Ngerti? Kalau Dia dicipta berarti kita menyembah kepada ciptaan kan? Itu berhala. Itu salah. No, never believe Jesus was created. You should believe Jesus is the creator. Kalau demikian, firman beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Loh, firman beserta dengan Allah. Ini menyertai ini. Dan firman ada Allah. Loh, bukankah berarti 2 Allah? Kok bisa 2 Allah? Nah, saudara mengerti Yohanes adalah dari kalimat pertama mengajak kita untuk mengerti Allah Tritunggal. Jadi saudara melihat begitu ketat. Dia sudah mempersiapkan hati kepada engkau. God is not in one person. There was one who was with God. And He Himself was God. And He is the Logos. And He is God. So God together with God sudah 2 oknum. Dan mengerti mengapa 2 oknum. Melalui Roh Kudus yang mengwahyukan. Oknum ketiga yang mengwahyukan revelasi. Itu oknum ketiga. Baru muncul kalau ada oknum ketiga di dalam pasal 14 sampai 16. Di mana Yesus berkata, aku pergi berfaedah bagimu. Karena jika aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan turun. Setelah aku pergi, akan mengirim pribadi yang lain. Another person. To be with you forever and ever. Lalu engkau tanya, ada kiriman pribadi yang lain untuk menyertai kita untuk selama-lamanya. Pribadi yang lain itu kenapa disebut Allah? Karena Dia akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Siapa akan mungkin menyertai kita sampai selama-lamanya? Siapa? Adakah manusia bisa menyertai kita sampai selama-lamanya? Tidak ada orang bisa menyertai sama pribadi yang lain untuk selama-lamanya. Yesus berkata, I go will be profitable for you. Because if I don't go, He will not come. When Holy Spirit come, He will be with you forever and ever. Nah di situ, pasal 14 sampai 16 adalah pertama kali kita melihat pribadi yang lain. Namanya siapa? Parakletos. Saudara mengerti bahasa Greka? Para berarti apa? Di pinggir. Pendamping. Jadi kita orang Kristen ada yang mendampingi kita terus. Jadi Roh Kudus above you. Roh Kudus adalah surrounding you. Roh Kudus accompanying you. Roh Kudus within you. Roh Kudus in front of you. Roh Kudus adalah presenting His presence and now be with you. Roh Kudus dari atas. Roh Kudus di pinggir. Roh Kudus mendamping. Roh Kudus mengelilingi. Roh Kudus berada di dalam. Ini semua menyatakan pribadi ini bersifat ilahi. Pribadi ini melampaui keberadaan terbatas. Pribadi ini mengelilingi, mendampingi, masuk ke dalam, menyertai, dan di atas, dan di depan. Karena memimpin di depan. Kalau dari atas menuang dari atas. Karena para berarti di pinggir. Anda sering berada dengan kamu di pinggir. Berada di indwelling Holy Spirit. Ini semua membuktikan kecuali Dia Allah. Tak mungkin Dia mempunyai sifat-sifat seperti ini. We praise God. We have Holy Spirit. And we know that God is with us. God with us in history. That is called Immanuel. Yaitu inkarnasi Yesus Kristus. God with us in person. Itu adalah indwelling of Holy Spirit. Maka the Father send the Son to save the people. And the Father and Son send the Spirit to indwell. Semua ini menjadikan kita menikmati keadaan penyertaan Tuhan dengan kita. Dan ini semua tercantum di dalam Injil Yohanes. Saudara-saudara, dengan demikian maka Allah
tidak meninggalkan kita. Allah beserta dengan kita. Tanpa Dia tidak ada satu yang tidak diciptakan. Saya sambung lagi 10 menit. Hal yang penting sekali. Dan karena firman itu bukan di alam semesta. Maka firman itu berada di lapisan Allah. Sehingga Christian faith very different in compare with the Greek, Chinese, and Indian religion, philosophy, and culture. Dengan keadaan begini, maka firman itu adalah sama seperti Allah. Tetapi semua kebudayaan memikirkan di dunia ini ada sesuatu gerakan, suatu dalil yang menjadi sesuatu tanda tangan daripada induk. Induk itu logos yang berada di fragmen ini namanya adalah logika. Nah saudara-saudara, di Tiongkok itu tanda tangan dari raja, capnya tidak boleh sembarangan. Kalau ditiru ketemu potong kepala. Sehingga itu begitu ketat. Dan ada satu raja, kaisar itu namanya Yongle. Adalah kira-kira tahun 1300 dari 10 sampai kira-kira 40. Ini kaisar yang paling ambisi. Ini kaisar yang paling besar niatnya. Karena dialah yang telah merebut kuasa daripada keponakannya. Sebab apa? Dia rasa dia lebih hebat. Kok papaku ini sudah tua. Kok panggil keponakanku jadi raja. Mesti gua dong. Akhirnya dia dari Beijing bawa tentara yang besar sampai di Nanjing. Kepung kota dan istana. Akhirnya dia perintahkan. Keponakanku yang sudah dijadikan kaisar oleh papaku waktu tua. Harus diturunkan. Saya harus jadi raja. Wah ambisinya besar sekali. Dan semua saudaranya gemetar. Karena kaisar tidak boleh dilawan. Dia mengatakan dia bukan kaisar. Dia anak kecil. Saya enceknya. Kok ponakan jadi raja encek jadi biasa. Tidak bisa. Saya jadi raja. Akhirnya kepung bakar habis seluruh istana. Waktu bakar habis. Maka tangkap dia. Bunuh di hadapan saya. Atau bawa mayat dia. Kepala dipotong saya mau lihat. Tangkap dia hidup-hidup. Atau bikin dia mati kepala saya lihat. Perintah yang begitu ambisius, yang begitu kejam. Akhirnya mereka cari satu-satu kamar dicari. Tidak ketemu. Sampai kapan tidak ketemu? Sampai hari 2008. Belum ketemu anak itu di mana. Kaisar itu menghilang. Nanti ada waktu cerita lain lagi. Itu bukan Samkok ya. Ini lain lagi. Nah saudara, orang Tionghoa tidak ngerti cerita Tionghoa itu lucu sekali lah. Saya teruskan lagi. Lalu dia akhirnya mengatakan tidak lagi pakai Nanjing. Bakar habis. Pindah ke Beijing. Maka kota menjadi, ibu kota menjadi di Beijing. Sejak tahun 1403 sampai 1420, yaitu 600 lebih tahun yang lalu, dia membangun 17 tahun istana terbesar di dunia. Karena ambisi. Dan istana itu lebih besar berapa puluh kali dari Versailles, dari Kremlin, dari Topkapi, dari istananya, dari Buckingham Palace, dari India, dari Jepang, dari Korea. Karena Beijing punya istana kamarnya 9.999. Kenapa anda berani 10.000? No, 10.000 hanya di surga, dunia kurang satu. 999. Jadi kalau ada waktu ya, lihat-lihat ke Beijing boleh juga lah. Karena setelah 2008, engkau sudah menemukan seluruh istana sudah diperbarui seperti waktu dibikin 600 tahun yang lalu. Ini tidak pernah di sejarah. Bagusnya seperti sekarang. Itu Yongle, dia menemukan semacam guci. Nah sekarang sedikit mengenai porselin ya. Guci Yongle ada semacam warnanya semuanya putih. Putihnya sampai engkau kira itu semuanya putih. Tetapi tidak. Karena di luar kelihatan mangkok putih. Dilihatlah di dalam mangkok putih. Sampai ditaruh di lampu baru ketemu. Di antara putih dan putih. Tengahnya ada yang biru. Naganya biru. Lalu bola yang dikejar oleh dua naga. Itu merah. Gimana capnya masuk begini ya? Tandanya kok bisa ya? Karena itu adalah satu pembakaran. Yang tipis sekali. Taruh yang disebut kobalt di tengah-tengah. Dengan gambar naga dibakar dulu 1200 derajat Celcius.
Sesudah itu dibakar dengan koper, perunggu. Bakar sampai 1300 derajat Celcius. Sesudah itu baru dibungkus dengan 2 lapisan yang putih sekali. Tetapi sebenarnya transparan. Transparannya tidak kelihatan. Sampai di dalam mata orang yang melihat sinar cahaya yang keras baru ketemu. Jadi itu namanya Tian Bai Ci. Waktu engkau menemukan Tian Bai Ci, engkau tahu ini yang ada tanda di dalam ini bikin oleh Yongle. Nah zamannya Mao Zedong tahun 65 sampai 68 bikin lagi semacam porselen. Ada cap merah di tengah-tengah bungkusan, luar putih, dalam putih. Dan itu cap komunis, cap khusus untuk membuktikan ini adalah the wear by Mao Zedong. Dan dengan demikian, they put some mysterious seal inside. Demikian, God put His mysterious inside His creature. Itu disebut logika. Maka orang yang menemukan logos melalui logik menjadi logi melalui logikos. Ini menjadi orang yang menganggap dunia ini dicipta oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara sekalian, sampai pada Yohanes yang mengatakan sebenarnya logika itu adalah Kristus. Kristus adalah berserta dengan Allah dan Kristus itu adalah Allah. Baru berhenti the search of human culture and philosophy stop there, and the revelation of God replace all religious achievement and human answer of speculation. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, sekarang waktu sudah sampai. Tuhan mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh rendah hati. Dan sungguh-sungguh aus akan firman. Untuk menerima berkat dari Tuhan. Dididik dan dibentuk iman kita sampai sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman dan kebenaran yang boleh kami pelajari pada sore ini. Kami berdoa kiranya Engkau bekerja di dalam hati kami. Dan Engkau menarik kami lebih dekat kepadamu. Sungguh-sungguh beriman kepadamu. Ingin mengerti kebenaranmu. Dan sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang kami terima dari firman Tuhan. Dengar doa kami. Pencerahan dari Roh-Mu yang kudus. Menebalkan iman kami. Dan memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan juru selamat kami. Yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.